Kalau saya perhatikan di dalam kitab itu, Perjanjian Lama, ada dua tokoh dalam Alkitab. Kebiasaan Raja Daud itu, dia menyembah Allah 7 kali sehari, Raja Daud. Satu keunikan yang spesial di sini disebutkan terbuka ke arah. Jadi kalau mengarah itu berkiblat. Lelang dakwah. Lukisan legendaris Hajar Aswad karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mu'alaf Center Hagia Sophia, Sulawesi Utara sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris Hajar Aswad ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Kalau saya perhatikan di dalam kitab itu, Perjanjian Lama, ada dua tokoh dalam Alkitab. Kebiasaan Raja Daud itu, dia menyembah Allah 7 kali sehari, Raja Daud. Dan Daniel 3 kali sehari. Apa saya baca atau? Boleh. Boleh saya baca? Dibaca. Ya. Mazmur pasal 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Jadi 7 kali. Lalu saya bandingkan dengan penyembahannya Daniel. Daniel pasal 6 ayatnya yang ke 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada di tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Satu keunikan yang spesial di sini disebutkan terbuka ke arah. Jadi kalau mengarah itu berkiblat ke Yerusalem. Cuma kan sekarang karena kehendak Allah, kiblat itu pindah di Mekah. Tapi untuk sekarang belum bisa kita bahas. Itu ada pelajaran spesial. Ya. Nah, berdasarkan ini, umat muslim 5 kali sehari. Ya. Memang kalau kita kumpul hadis dengan Al-Quran itu pasti kita temukan itu. Ya. Kira-kira begitu, Pak Ustadz. Ya, Tuan Guru, dari kitab Daniel pasal 6 ayat 10 ini, pasal 6 ayat 11 ya. Ya. Ini ada 2 poin. Yang pertama adalah ibadah yang diajarkan oleh Bible itu adalah memiliki arah kiblat. Iya. Sedangkan saudara kita Kristiani dan Katolik itu beribadah menghadap terserah ke arah manapun gereja dibangun, menghadap jalan dan seterusnya. Yang kedua adalah ini Daniel itu beribadah 3 kali sehari.
Sedangkan Raja Daud itu beribadah 7 kali sehari. Umat Islam beribadah 5 kali sehari. Ini kalau kita tarik linier, Tuan Guru, Daniel ini sebenarnya dia sudah mengikuti ajaran perintah Allah. Di Islam itu sejatinya 5 kali sehari itu boleh disingkat, didiskon. Oh ya? Iya. Tuan Guru kan sering Sama. bersama kami. Zuhur sama asar boleh dijamak. Iya. Jadi 1. Habis itu maghrib sama isya dijamak. Jadi 1. Subuh sendirian. Pertanyaannya berapa kali itu? 3. 3 kali. Bahkan Rasulullah itu pernah tidak melakukan aktivitas kesibukan apapun di rumahnya. Beliau sholat zuhur sama asar itu 4 sama 4 di rumahnya. Boleh. Iya. Tidak safar, tidak sibuk. Beliau mencontohkan pernah sholat 4 dan 4. 4 rakaat dan 4 rakaat. Tapi tidak boleh didiskon, tidak boleh dikosor. Nah, dengan contoh itu, para ulama menyimpulkan bahwa diperbolehkan sholat itu digabung jadi 1, tetapi tidak tiap hari. Oh gitu ya. Karena Rasulullah melakukannya tidak tiap hari, hanya sesekali saja. Nah, ini hadis ini digunakan oleh orang-orang yang sibuk, terutama anggota DPR yang rapatnya maraton dan lain sebagainya. Zuhur sama asar mereka dijadikan 1, 4 sama 4. Terus maghrib sama isya gabung jadi 1, boleh. Jadi sholat intinya pakemnya 3 kali, tetapi diperlebar lagi menjadi 5 kali. Iya. Tapi diperbolehkan untuk 3 kali. Iya. Tuh. Tapi tidak tiap hari, ya. Kemudian Raja Daud itu 7 kali sehari. Orang Islam beribadah itu bahkan lebih dari 7 kali sehari. Tuan Guru kalau ke masjid ada sholat sunnah. Oh iya. Iya kan? Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, sebelum sholat zuhur sama sesudah sholat zuhur dan seterusnya. Belum sholat duha, sholat tahajud dan lain sebagainya. Iya. Bahkan melebihi Raja Daud. Iya. Melebihi Raja Daud, Tuan Guru. Iya. Nah, ini jadi intinya di Bible ini tidak mengajarkan beribadah seminggu sekali. Iya. Tetapi beribadah itu setiap hari. Iya. Iya. Memang kita kan manusia itu ada Iya. 5 jari. Jadi ini kita melakukan segala sesuatu kita pergunakan tangan. Iya. Dan dalam Bible itu ada 5 tokoh, yaitu pertama 1 Rasul, kedua Nabi, ketiga penginjil, keempat gembala, kelima guru. Jadi kelima ini ada doa-doa yang spesial, tidak sama. Jadi 5 jabatan, 5 personal, kalau dihitung mereka 1 sampai 5. Iya. Berbeda-beda gaya. Nah, dalam Bible itu sebetulnya ya ada kata kiblat. Di sini Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Nah, ini dilakukan oleh Muslim. Dan apakah dalam doa pada masjid itu gaya dan tipenya itu ada dalam Alkitab? Ada. Exodus atau Keluaran pasal 3 ayat 5. Ya. Sebelum berada ke tempat Maha Kudus, tempat kudus, itu mesti tanggalkan sendal, sepatu dan sebagainya. Nah, lalu selanjutnya pada saat kita telah tanggalkan sendal, sepatu dan sebagainya, kita membendah diri untuk berwudu. Nah, itu ada juga pada Keluaran pasal 40 ayat 31-32. Membasuh tangan, kaki dan sebagainya.
Lalu untuk masuk ke masjid, baik Allah, mesti berdoa diawali dengan berdiri. Nah, itu terdapat pada Markus pasal 11 ayat 25. Berdiri. Nah, saya sangat bangga ketika saya masuk Islam, momen-momen yang betul-betul menakjubkan itu pada saat berdiri. Ada dua hal yang saya temui. Pada saat berdiri kita angkat tangan, Allahu Akbar. Selanjutnya, kita mengucapkan ayat Al-Fatihah. Nah, ini ada rahasia yang sangat besar. Sangat mujarab doa ini saya temui. Lalu sesudah itu kita menyebutkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, inilah rahasia yang paling besar. Setiap kali kita berdoa, kita sebutkan ayat. Hari ini lain, besok lain, seterusnya lain. Mengakibatkan kita menghafal ayat-ayat Al-Quran itu dengan teratur. Buktinya banyak yang menghafal dari juz 1 sampai 30. Luar biasa. Setebal ada Al-Quran ini, coba ada Al-Quran, coba saya lihat Al-Quran. Dari juz 1 sampai 30. Manusia siapa yang bisa menghafal ini? Kalau bukan gerakan para malaikat, hikmat Allah. Ya, 17 tahun jadi pendeta, 2 lembar ayat ini saya tidak bisa hafal dari titik koma. Saya nggak bisa. Saya cuma hafal ya sekedar pisah-pisah. Ya, tidak ada seorang pendeta yang bisa menghafal itu. Tetapi setelah saya masuk Islam, murid saya ada 2 orang, maksud saya yang mengajar saya, dia masih termasuk murid. Ya, sering justru dia bertanya kepada saya tentang Alkitab karena masih muda. Tapi dia telah menghafal juz 1 sampai 30. Anak muda. Nah, kalau bukan dari Allah itu tidak bisa akan terjadi. Lalu selanjutnya, sesudah dalam pratika berdiri itu berlutut, ruku. Nah, itu terdapat pada Lukas pasal 22 ayat 41. Nah, pada saat itu menyebutkan ucapan-ucapan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir sujud. Nah, itu terdapat pada Matius pasal 26 ayat 39. Pada saat sujud menyebutkan kata-kata membesarkan nama Allah, bahwa kita tidak ada apa-apa, hanya Dia yang mengatur segala sesuatu. Ya, bayangkan ini bagian kepala kita itu menyentuh bagian lantai. Itu menandakan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Dia. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan dalam masjid itu, setiap rakaat itu sebetulnya telah tertera di dalam Alkitab itu sendiri. Ya, bagaimana Pak Ustadz? Iya, alhamdulillah cukup lengkap sekali. Ya. Ini beliau pendeta nih dulu, pendeta di Manado. Oh iya, ngomong soal Manado, di dekat tempat tinggal beliau, daerah Mapangat, dekat bandara sana, saya melihat satu toleransi luar biasa antara masjid dan gereja. Nah, di masjid itu kan di Islam zuhur, asar, maghrib, isya, subuh wajib setiap hari, dan ada adzannya untuk memanggil para jamaah. Kalau di Kristen dan Katolik itu kan seminggu sekali, Iya. 1 pekan 1 kali untuk beribadah. Nah, saya di sana menginap di tempat di depan masjid persis. Jadi kalau setiap kali adzan saya enak tinggal langsung maju masuk masjid. Nah, ini menariknya pas subuh. Ini ada satu toleransi yang luar biasa saat subuh itu. Dulu itu tidak pernah ada di daerah situ. Adzannya. Oh, adzannya ada. Maksudnya adzannya ada. Allahu Akbar saat subuh itu. Nah, kok tiba-tiba baru tahun kemarin ini, tahun 2022 pertengahan tahun, itu mulai ada namanya ibadah subuh di gereja. Jadi setelah adzan la ilaha illallah, baru speaker gereja itu nyala.
Oh, bukan, speaker bernyanyi, memuji-muji Tuhan. Kemudian saat saya sholat bersama para jamaah dan imam itu, yaitu dengar pujian ini ibadah subuh tadi itu pakai speaker keras sekali. Ya, tapi tidak saling protes. Ya, ini adalah bagian dari toleransi. Namun ada pertanyaan terbesar saya, para jamaah nanya pada saya, ini apakah memang benar ada ibadah subuh? Nah, saya tanya kepada pendeta ini, pada subuh ada atau tidak, Tuan Guru? Iya, nah, saya melihat sudah diterapkan, sudah lama ibadah subuh. Sudah lama diterapkan. Apa itu di gereja sendirian itu yang bernyanyi? Oh enggak, para pengerja gereja. Para pekerja saja? Iya, pekerja gereja. Iya. Dan ada yang memang disatukan dengan jemaat. Jadi setiap gereja itu berbeda-beda cara. Tetapi kok hanya gereja itu saja yang dekat masjid itu, tapi gereja lain saya lihat nggak dengar suaranya. Tapi itu wujud toleransi saya lihat. Ya tidak saling protes, ya tidak saling marah-marah. Mungkin selama ini azan subuh dan kegiatan subuh itu memotivasi mereka juga. Masuk aku gak bisa. Nah, itu betul sekali. Masa saya juga tidak bisa bangun subuh itu kan, beribadah subuh. Baik, pecinta kristologi, muslimin muslimat, alhamdulillah hari ini ada 2 persyahadatan, sore tadi dan malam hari ini, dan ini sudah selesai. Sedikit bincang-bincang tentang toleransi beragama dan bagaimana fakta-fakta bahwa sebenarnya dalam Bible sendiri, dalam Alkitab sendiri itu juga tertulis sejarah, tertulis catatan bahwa nabi-nabi terdahulu itu telah melakukan sholat dengan caranya mirip dengan cara yang umat Islam sekarang lakukan. Ada menghadap ke kiblat kalau umat Islam, tapi sebelumnya memang menghadap ke Masjidil Aqsa, ke masjid di sana, di Palestina sana. Nah, namun karena umat Kristen tidak dibukakan Bible dengan terbuka, tidak diterangkan semuanya dengan terbuka, maka ibadahnya umat Kristen saat ini adalah tidak sama dengan para nabi dan rasul yang dahulu. Dan hanya umat Islamlah yang melakukan peribadatan sujud kepada Allah dengan merendahkan diri serendah-rendahnya sampai ke tanah sebagaimana para nabi dan rasul terdahulu. Baik, pemirsa Kristologi yang budiman, cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat, semoga banyak manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.